Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 3 dari bukunya Douglas dan kawan-kawan yang merupakan buku terbitan dari The M.C. Grow-Hill Company. Di mana dalam chapter 3 ini yang berjudul tentang rata-rata untuk hitung rata-rata ukur yang terkait tentang ukuran gejala pusat, yaitu berupa mean, median, modus, dan lain-lainnya yang ada di sebuah data-data yang kita teliti. Nah, diharapkan setelah mempelajari chapter 3 ini, Anda dapat memahami mengenai hitungan secara aritmatika mengenai mean, median, modus, kemudian mean tertimbang, dan mean geometris. Kemudian yang kedua, diharapkan Anda dapat menjelaskan karakteristik kegunaan, keuntungan, dan kerugian dari setiap ukuran lokasi-lokasi yang ada tersebut. Kemudian dapat mengidentifikasikan posisi rata-rata, ukuran rata-rata, kemudian median, modus, kemudian distribusi simetris dan distribusi miring. Kemudian Anda juga dapat menghitung, menafsirkan rentangan rata-rata deviasi atau deviasi rata-rata, kemudian varian, kemudian standar deviasi dari data yang tidak dikelompokkan, kemudian juga dapat menjelaskan karakteristik kegunaan keuntungan dari setiap ukuran dispersi, di mana dispersi tadi kan menjelaskan mengenai tadi ya varian, standar deviasi, deviasi rata-rata. Kemudian juga dapat memahami teori dari Chebyshev dan aturan empiris yang terkait dengan serangkaian pengamatan terkait ukuran gejala pusat data. Nah, perhitungan dari mean adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan dan menunjukkan nilai pusat data. Jadi mean itu mewakili yang paling banyak digunakan, juga mewakili pusat datanya. Dalam bahasa lain, mean ini merupakan nilai rata-rata, di mana dihitung dengan menjumlahkan nilai dengan membaginya dengan jumlah nilainya. Bisa dilihat ya bahwa karakteristik dari mean itu diantaranya adalah yang pertama, membutuhkan skala interval. Yang kedua adalah semua nilai-nilai digunakan. Yang ketiga adalah unik. Yang keempat adalah jumlah penyimpangan atau standar deviasi dari mean adalah 0. Di sini bisa kita lihat juga bahwa untuk data yang tidak dikelompokkan atau disebut juga dengan data tunggal, populasi dari mean, keseluruhan dari mean adalah jumlah dari semua nilai populasi yang ada dibagi dengan jumlah total nilai populasinya. Di mana rumusnya mean atau mu itu sama dengan sigma x dibagi dengan n, di mana n di sini adalah jumlah dari observasinya, kemudian x adalah nilai tertentunya yang dijumlahkan. Jadi misalnya ada data berurutan 20, 30, 40, 50. Nah, berapa sih mean-nya? Berarti tinggal dijumlah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 dibagi dengan 4 karena ada 4 data. Itu adalah mean untuk data tunggal. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai contoh dari sebuah karakteristik yang bisa diukur terkait tentang mean tadi ya. Di sini ada keluarga Kears memiliki 4 mobil di mana mereka memiliki jarak tempuh masing-masing dengan data ada 56.000 km, 42, 23, 73.000. Nah, di sini diminta untuk menentukan rata-rata dari jarak tempuh mobil tersebut. Nah, untuk rata-rata jarak tempuhnya kita tinggal menambahkannya kemudian dibagi dengan 4 karena ada 4 populasi, 4 mobil. Ketemulah 48.500 nilai rata-ratanya atau mean-nya. Ini adalah contoh dari data tunggal. Kemudian untuk data yang tidak dikelompokkan, mean sampel itu tinggal dibagikan, yaitu nilai sampelnya yaitu x atas ya, x, kemudian ada garis atas,
sama dengan jumlah dari X dibagi dengan N. Jadi ini untuk sampel men, misalnya diminta untuk mencari sampel rata-rata dari sampel yang diambil, ya udah sama sebenarnya rumusnya, cuman ini yang dijumlah adalah yang dijadikan sampelnya saja. Statistik di sini juga contohnya dapat memberikan contoh di sini ya. Statistic is a measurable characteristic of a sample. Di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu dari 5 eksekutif mereka menerima bonus, di mana bonusnya itu bisa dilihat ya dalam dolar, ribuan dolar, ada 14, 15, 17, 16, 15. Nah ini kan diambil sampelnya, sebenarnya eksekutifnya tuh ada banyak, tetapi dia ambil sampel hanya 5 eksekutif. Nah ya berarti tinggal dijumlahkan saja, kemudian dibagi dengan 5, ketemunya 15,4. Seperti itu. Jadi sifat dari rata-rata hitung untuk men atau rata-rata ya, itu yang pertama, setiap kumpulan data itu memiliki tingkat interval dan tingkat rasio, itu pasti memiliki men. Semua nilai juga di dalamnya pasti mengandung men atau nilai tengah, bahkan misalnya itu adalah kelas interval, di dalam kelas interval pun ada mennya, di seluruh data populasinya maupun di data sampelnya juga ada mennya. Sekumpulan data itu memiliki arti yang unik. Kemudian yang keempat, rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau kecil. Jadi dipengaruhi data yang besar dan kecil juga. Perhitungan rata-rata merupakan salah satu ukuran gejala lokasi di mana jumlah penyimpangannya atau standar deviasi dari men itu adalah 0. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai sebuah data ya. Misal contoh ini ya, sebuah data. Ada data yang di sini ada 3, ada 8, ada 4. Nah, ternyata mainnya itu adalah 5. Ketika itu dimasukkan ke dalam rumus, ternyata X min X bar yang atas atau men itu nanti ketika dia dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 0. Jadi misalkan di sini kan ada data 3, 8, 4, itu tadi kan mennya adalah 5, karena 3 tambah 8 tambah 4 dibagi 5 itu sama, dibagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian ini digunakan untuk mengurangi setiap nilai-nilai ini, ternyata hasilnya 0. Di sini adalah gambaran bahwa simpangan ataupun standar deviasi adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke rata-rata tertimbang. Jadi rata-rata tertimbang itu untuk mengukur rata-rata yang mana data tiap nilai datanya itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada data X1, X2 dan seterusnya, itu memiliki bobot yang berbeda-beda, yaitu W1, W2 dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat rumusnya ya. Untuk rata-rata tertimbang atau weighted mean itu adalah X bar W sama dengan W1 kali X1 ditambah W1 kali X2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Sebagai contoh kita bisa lihat di slide selanjutnya ya. Selama 1 jam itu ada sebuah kafe ya, kafe cabang Boy, dimana pada hari Sabtu itu kan kondisinya pada saat itu panas, sehingga dia dapat menyajikan sampai 50 minuman, dan dia menjual 5 minuman dengan harga 0,5, kemudian 15 minuman dengan harga 0,75, kemudian 15 minuman lagi dengan harga 0,9, kemudian 15 minuman lagi dengan harga 1,115, dimana total dari minuman yang disajikan atau populasinya adalah 50, dan tiap nilai dari 50 minuman itu memiliki nilai atau bobot yang berbeda-beda tadi ya harganya. Kemudian kita harus mencari men tertimbangnya, ternyata ketemunya adalah $0,89. Itulah contoh dari
mean dari rata-rata tertimbangnya. Selanjutnya kita mempelajari mengenai median. Tadi sudah membahas mengenai mean. Median merupakan titik tengah dari nilai yang telah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini untuk data yang tunggal ya. Jadi kalau data tunggal itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau untuk data kelompok tetap sama diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, cuma kan nanti ada kelas-kelas intervalnya. Nah, ada banyak nilai di atas median seperti di bawahnya dalam larik data untuk himpunan nilai genap. Jadi ada banyak data ya di median. Median itu ada di atasnya juga ada, di bawahnya juga ada, di mana median adalah rata-rata perhitungan dari dua bilangan tengah atau bisa ditemukan dengan cara jumlah dari n ditambah 1 dibagi 2. Jadi jumlah populasinya atau n-nya ditambah 1 dibagi 2. Contohnya bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa sampel 5 mahasiswa, yaitu di sini usia ya yang diambil ada 21, 25, 19, 20, 22, di mana kita diminta untuk mencari medianya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar karena ada 5 ditambah 1 itu 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, berarti urutan yang ketiga merupakan medianya yaitu 21. Itulah contoh dari mediannya. Kita bisa lihat lagi contoh median yang lain, yaitu tinggi 4 pemain sepak bola ya dalam inci. Contohnya ada 76, 73, 80, 75. Nah, dia adalah genap atau 4. Maka 4 tambah 5 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kita cari titik 2,5. 2,5 berarti perpaduan di antara 75 ditambah 76 kemudian dibagi 2. Ketemunya adalah 75,5. Itulah contoh ketika dia genap ya, median genap. Ini untuk data tunggal. Berbeda dengan data kelompok. Nanti data kelompok akan kita pelajari. Nah, dari hal yang sudah disajikan, kita bisa melihat beberapa ciri khas khusus dari median. Yang pertama adalah median itu pasti ada pada setiap kumpulan data, di mana median ini tidak terpengaruh antara nilai yang besar nilai yang kecil karena merupakan lokasi tengah yang ada di titik tertentu. Jadi tidak terpengaruh nilai besar maupun nilai yang kecil. Kemudian median itu dapat dihitung untuk data tingkat rasio maupun untuk tingkat interval maupun tingkat ordinal. Jadi tetap dapat dihitung karena dia melihatnya kan posisi di tengah. Jadi baik itu data kelas, data tunggal, itu bisa dihitung. Nah, median juga tetap dapat dihitung pada distribusi frekuensi terbuka jika memang tidak terletak pada kelas yang terbuka. Jadi distribusi frekuensinya itu tidak ada batasnya, itu tetap bisa dihitung. Selanjutnya, setelah kita mempelajari median, kita akan mempelajari mengenai modus. Modus di sini merupakan ukuran lain dari lokasi yang jadi ukuran lain dari gejala ya, ukuran pusat gejala dari suatu lokasi yang mewakili nilai pengamatan yang paling sering muncul atau dengan nilai frekuensi yang paling besar, misalnya itu data kelompok. Di sini ada contoh 6 nilai ujian ya, ada 81, 93 dan seterusnya sampai 87. Kemudian kita diminta mencari mana sih mediannya dari nilai 6 tersebut. Nah, ketika kita cari ternyata nilainya adalah 81. 81 ini merupakan modus. Semisal di situ 81 kan muncul 3 kali. Ternyata ada angka lain, misalnya 85, muncul juga 3 kali. Maka ini adalah modus dengan tipe bimodal. Kemudian kalau misalnya yang munculnya itu 3 kali, ada lagi 90, muncul lagi 3 kali. Jadi ada 90, 81, 85. Berarti ini adalah trimodal atau trimodus. Selanjutnya kita akan mengamati posisi secara umum dari mean, median, modus pada distribusi frekuensi. Ada distribusi yang simetris, distribusi normal, di mana dia bentuknya itu cekung ya,
cekung dengan titik tengah yang jelas, memiliki bentuk yang sama antara kanan dan kiri ketika diiris tengahnya ya. Kemudian ada distribusi miring, di mana distribusi miring ini bentuknya tidak simetris, dia lebih cenderung condong ke kanan atau condong ke kiri, atau dia bisa berbentuk positif ataupun dia bisa berbentuk negatif. Ini terjadi pada kasus bimodus atau trimodus itu. Nah, bisa kita amati di sini, kita bisa melihat ketika pada kemiringan yang 0 atau dia titik tengahnya itu ada di tengah-tengah jelas, itu mean, median, modus itu ada pada satu angka. Jadi pada distribusi normal itu ada pada satu angka. Bisa kita lihat ya di sini posisinya itu sama karena dia distribusi simetris. Kemudian kita bisa melihat di kurva bentuk yang lain, yaitu pada posisi kemiringan secara positif, di mana positif berarti dia lebih cenderung ke kanan. Itu urutannya itu dia mean-nya itu lebih besar nilainya, kemudian yang kedua adalah mediannya lebih besar, yang paling kecil adalah modusnya, nilai modusnya, posisinya itu dia ada di situ. Nah, selanjutnya kita bisa melihat yang kurva bentuk negatif ya, kemiringan negatif atau condongnya adalah ke kiri, di mana kondisinya itu mean-nya itu yang paling kecil, mediannya di tengah-tengah, kemudian modusnya itu yang paling besar nilainya. Jadi kalau dilihat itu kenapa mean lebih kecil, karena dia adalah negatifnya lebih besar. Itu untuk yang kemiringan negatif. Selanjutnya kita akan melihat rata-rata geometris. Nah, apa sih rata-rata geometris? Rata-rata geometris di sini merupakan himpunan n bilangan. Jadi himpunan dari beberapa bilangan yang mana nantinya dia akan diakarkan, kemudian diakarkannya itu sebanyak ke n-nya, banyaknya jumlahnya dari hasil kali tiap n bilangan tersebut. Rumusnya di sini bisa kita lihat ya. Mean dari geometri itu akar dari n itu adalah jumlah populasinya, yang merupakan akar dari perkalian antar populasi angka data 1, data 2, data 3, data 4, dan seterusnya. Biasanya rata-rata geometris itu digunakan untuk rata-rata persen, rata-rata indeks, rata-rata kerabat, dan lain-lainnya. Kenapa rata-rata geometris ini digunakan? Karena rata-rata geometris ini lebih mendekati kondisi realnya dibandingkan kita menggunakan rata-rata ukur ataupun rata-rata hitung yang lebih mudah, tetapi di situ tidak menunjukkan kondisi yang realnya. Contohnya bisa kita lihat di sini, itu ada perkembangan dari tingkat bunga obligasi itu dari 5, 21 sampai 4%. Dimana kalau kita menghitung dengan rata-rata hitung itu tinggal 5 ditambah 21 tambah 4 kemudian dibagi 3 sama dengan 10. Tapi ketika kita menggunakan dengan rata-rata geometri, maka kita kalikan dulu angka-angka tersebut, kemudian diakarkan dengan 3 karena memang jumlahnya ada 3, ketemunya 7,49. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa angka dari 7,49 di sini itu dia memberikan angka yang lebih konservatif, lebih rata-rata mendekati dibandingkan dengan 21%. Jadi 21% itu terlalu jauh gitu ibaratnya. Nah, 7,49 di sini itu lebih mendekati. Kalau 10 pun masih terlalu jauh dari 4, tapi kalau 7,49 itu lebih mendekati. Seperti itu. Penggunaan lain dari rata-rata geometris juga bisa digunakan untuk menghitung dari persen peningkatan penjualan, produksi, bisnis lain atau rangkaian ekonomi dari suatu periode dari waktu ke waktu. Dimana kalau misalnya ini merupakan untuk menghitung persen dari tingkat penjualan, maka kita menghitungnya bukan dengan cara mengalihkan data-data yang ada tadi, karena dia itu datanya terus dari tahun ke tahun ya, maka caranya adalah akar dari jumlah yang diamati, kemudian perhitungannya itu dari nilai akhir periode dibagi dengan nilai
awal periode dikurangi 1 itu berapa, diakarkan dengan jumlah periodenya. Seperti itu. Contohnya ya, di sini ada jumlah total wanita yang terdaftar di perguruan tinggi di Amerika itu meningkat dari 755.000 pada tahun 1992 menjadi 835.000 pada tahun 2000, di mana artinya tingkat rata-rata geometris itu kenaikannya adalah 1,27%, di mana didapatkan dari rumus yang ini ya, GM atau geometri mean sama dengan 8, karena ini angkanya tahunnya ada 8 ya, dari 92 sampai 2000 diakarkan dari 835 dibagi 755 dikurangi 1 sama dengan 0,0127, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 1,27%. Itu untuk rata-rata geometris. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya dispersi. Dispersi itu mengacu pada penyebaran atau variabilitas dalam data. Jadi variabilitas dalam data itu di situ ada beberapa pengukuran. Ya, itu mulai dari mean, kemudian mean deviasi, varian, deviasi standar, range, dan lain-lainnya itu tersebar. Nah, kita bisa mengukur nilai itu apakah berapa sih dari nilai-nilai tersebut gitu. Nah, yang pertama dari range. Range itu didapatkan dari nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Di sini kita bisa melihat contoh data ya, di mana ada data yang tersebar dari 25 company dari total keuntungan yang didapatkan dari modal itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, untuk nilai tertingginya 22,1, untuk yang negatifnya itu adalah, untuk yang terkecilnya adalah negatif 8,1. Nah, dari range keuntungan ini dari modal yang ada di portofolio ini kita bisa cari range-nya. Itu dengan cara mengurangkan 22,1 kurangi 8,1, ketemunya adalah 30,2. Jadi ada space atau jarak 30,2. Selanjutnya, selain kita bisa mencari range, kita juga bisa mencari rata-rata deviasi atau deviasi rata-rata dengan perhitungan, di mana di sini merupakan nilai absolut dari simpangan perhitungan rata. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa karakteristiknya dari rata-rata deviasi. Yang pertama adalah semua nilai digunakan dalam perhitungan. Yang kedua adalah tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang besar ataupun nilai-nilai yang kecil. Yang ketiga adalah nilai absolut itu memang sulit untuk dimanipulasi. Di sini kita bisa melihat rumusnya ya. Deviasi rata-rata sama dengan jumlah dari absolut X min X bar atau rata-rata dibagi dengan N atau jumlah populasinya. Di sini kita bisa melihat contoh dari soalnya, yaitu berupa berat peti yang ada di toko buku dalam PON. Itu ada 103, 97, 101, 106, dan 103. Nah, setelah itu kita cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-ratanya adalah atau X barnya itu adalah 102. Selanjutnya kita mencari mean deviasinya dengan cara nilai absolut dari tadi X-nya itu berapa dikurangi dengan X barnya atau nilai rata-ratanya, kemudian dijumlahkan dibagi dengan N-nya, ketemulah 2,4. Itu untuk deviasi rata-rata. Selanjutnya kita juga bisa mempelajari dispersi lain, yaitu tentang varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama kita mencari tentang varians. Varians ini merupakan perhitungan rata-rata dari deviasi kuadrat dari mean. Jadi merupakan perhitungan rata-rata dari deviasi kuadrat atau deviasi kuadrat dari rata-rata. Kemudian nanti akan lebih jelasnya di contoh ya.
Kemudian simpangan baku itu merupakan akar kuadratnya dari varians. Jadi kita harus cari tahu dulu varians yang merupakan deviasi kuadrat dari rata-rata tadi. Kemudian baru kita bisa mencari simpangan baku dengan cara mengakarkan variansnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui tentang karakteristik dari varians. Karakteristik dari varians di sini yang pertama adalah tidak terlalu terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Yang kedua adalah satuannya aneh. Kuadran dari satuan yang mana merupakan kuadran dari satuan yang asli. Semua nilai digunakan dalam perhitungan. Jadi nanti masuk dalam perhitungan. Nah, untuk rumus dari varians, di sini kita bisa lihat ya, varians atau sigma pangkat 2 itu didapatkan dari sum atau jumlah dari X atau nilai dari data yang ada, nilai observasinya, kemudian dikurangi dari mu. Mu di sini adalah nilai rata-rata ukurnya dari populasi, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan n. Sedangkan untuk standar deviasi, rumusnya itu tinggal akar dari sigma pangkat 2 atau akar dari variansnya. Seperti itu. Nah, kita akan mencari contoh dari soal sebelumnya di contoh 9 ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada 25 data ya yang di contoh 9. Kita teruskan di sini, di mana kita akan mencari variansnya berdasarkan rumus yang ada dengan cara nilai dari setiap data tersebut dikurangi dengan rata-rata dari populasi tersebut, kemudian dipangkat 2. Misalnya dari data yang pertama yaitu minus 8,1 dikurangi dengan rata-rata dari populasi itu adalah 6,62, kemudian dipangkatkan 2, ditambah data kedua dan seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 22,1 dikurangi 6,62 dipangkat 2, kemudian dibagi dengan jumlah populasinya yaitu ada 25. Nah, ketemulah variansnya adalah 42,227. Nah, mencari standar deviasinya tinggal diakarkan 42,227 ketemulah 6,498. Itulah standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, ketika itu dilakukan pada data yang semuanya atau populasi itu seperti itu. Ketika dilakukan pada sampel, baik itu sampel varian maupun sampel standar deviasi, sebenarnya pada prinsipnya rumusnya sama, hanya saja pada penerapannya itu ini disebut sampel, ini disebut dengan standar deviasi dari sampel. Hanya saja nanti pada mencari variansnya itu tinggal n-1, bedanya hanya di situ. Kita masuk ke teori Chebyshev. Di sini untuk set pengamatan apapun ya, data-datanya di mana merupakan teori yang memanfaatkan antara mean atau rata-rata dengan standar deviasi, yang mana nanti akan melihat dari proporsi minimum nilai-nilai yang berada dalam K, di mana rumusnya nanti 1 min 1 per K pangkat 2, yang mana K di sini merupakan konstanta yang lebih besar dari 1. Di sini tidak diberikan contohnya, cuman intinya gambarannya itu ada dalam distribusi normal, bisa dalam grafik yang miring ke kanan atau miring ke kiri bisa. Yang intinya misalnya ada sebaran data yang di gambar distribusi normal itu, misal distribusi normal ya, ada sebaran data dari 80 sampai 120. Nah, nilai 90 sampai 10 itu ada berapa persen sih? Nah, menggunakan teori Chebyshev ini bisa dilakukan. Untuk penerapannya intinya itu pada teori Chebyshev, kalau dalam distribusi normal ya, itu ketika dia ada pada, jadi teori Chebyshev itu membagi menjadi 3 standar deviasi. Standar deviasi yang pertama, jadi ada mean di tengah, kemudian ada standar deviasi yang pertama, yang kedua itu berarti 2 kali standar deviasi, kemudian yang ketiga adalah 3 kali. Jadi mean ditambah dengan 1
kali standar deviasi, kemudian yang kedua adalah mean ditambah dengan 2 kali standar deviasi, kemudian yang ketiga adalah mean ditambah 3 kali standar deviasi, yang mana untuk 3 kali ini adalah 99,7%, kemudian yang 2 itu adalah 95%, kemudian yang pertama adalah 68%. Nah, itu tadi tentang teori dari Chebyshev. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai data dalam berkelompok. Di sini kita bisa mencari mean, median, dan modus. Untuk mean itu dengan cara sigma atau penjumlahan, sum dari penjumlahan X, nilai X-nya kali frekuensinya dibagi dengan N atau jumlah populasinya. Nah, di situ bisa diberikan contoh bahwa di slide ke-40 ya, berikan contoh mean-nya itu adalah jumlah dari perkalian X kali frekuensi, kemudian dibagi dengan total frekuensinya sama dengan 6,6. Kemudian mencari median juga sama. Kalau untuk data tunggal kan kita tinggal N ditambah 1 dibagi 2 atau nilai tengahnya. Tapi kalau untuk median di data berkelompok itu berbeda. Dia akan mencari dengan rumus median sama dengan L ditambah N per 2 kurangi CF per V kali I, itu intervalnya. L itu adalah batas bawah kelas, N itu adalah jumlah dari populasinya dibagi 2, kemudian dikurangi kumulatif frekuensi kelas sebelumnya, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, kalikan interval, ketemulah median. Untuk modusnya, untuk contohnya nanti bisa dilihat di slide yang ada ya. Untuk modusnya itu juga sama ya, ada rumus khusus, tetapi di sini tidak dijelaskan secara detail, lebih ke bagaimana melihat dari frekuensinya yang ada. Di situ frekuensi untuk yang modus itu lebih sering yang muncul pada angka 5-7 sama 9-11 untuk yang modus. Jadi dalam contoh 12 itu ada 6 dan 10 sehingga disebut sebagai bimodus. Jadi 6 sama 10 itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya ya, sehingga disebut sebagai bimodus. Demikian penyampaian materi tentang ukuran gejala pusat data yang berasal dari buku Douglas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.